distribusi kejadian gempa Jawa Timur 1970 sampai 2021. Ya. Di sini di breakdown setiap bulan ya Prof ya. Ya, bulan. Yang banyak terjadi gempa itu adalah bulan Dzulhijjah. Betul ya Prof ya? Ya, sebanyak 228 kali. Ya. Kemudian yang kedua adalah bulan Muharram. Ini kalau orang Jawa Suro ya ini. Berarti Suro itu paling sering terjadi gempa ya Prof ya? Lah itu. Sebanyak 201. Dan yang paling kecil ini Ramadan 100. Nah, iya. Nah ini menarik ini. Saya kira dan secara ilmiah belum bisa dijelaskan ya Prof. Bisa jelaskan ini. Ya. Secara ilmiah. Tapi kalau kita sebagai umat Islam ya yakin barangkali Ramadan ini adalah bulan yang ini ya. Kita tidak berbuat maksiat sangat sedikit. Iya. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Tamu saya kali ini adalah Bapak Profesor Adi Susilo, PhD. Beliau ini adalah guru besar pertama kali di Universitas Brawijaya untuk bidang geofisika. Kemudian, lebih tepatnya beliau adalah guru besar di bidang ilmu geofisika, kebencanaan, dan sumber daya alam Universitas Brawijaya. Dan saat ini dipercaya menjadi Ketua Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya, yang juga sebagai Ketua Laboratorium Geofisika jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Dan beliau juga aktif sebagai pengurus pusat Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Yang menarik dari tamu saya kali ini adalah pada tahun 2006 ya, beliau menulis di sebuah media nasional yang menurut saya judulnya itu pada saat itu cukup menarik ya, karena judulnya adalah Kapan Gempa dan Tsunami di Jawa Timur. Ini tulisan beliau pada saat itu merespon kejadian tsunami di Aceh. Nah, yang menarik di situ adalah di akhir tulisan tamu saya kali ini ya, Prof Adi, ini disebutkan bahwa sekitar antara 2010 sampai 2020 akan terjadi gempa cukup besar di bagian selatan Jawa Timur. Dan seperti yang kita ketahui, pada Sabtu lalu tanggal 10 April, Jawa Timur khususnya di Kabupaten Malang bagian selatan terjadi gempa dengan skala Richter 6,7. Nah ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Profesor Adi Susilo PhD, ya pakar masalah geofisika dan kebencanaan, kebumian dan kebencanaan Universitas Brawijaya. Apa kabar Prof Adi? Alhamdulillah baik ya. Pak Kurniawan. Ya, saya langsung ke artikel Prof Adi yang pada saat itu ditulis ya Prof Adi ya, pada tahun 2006 ya. Bagaimana ya bisa diprediksi bahwa tahun 2010 antara 2010 sampai 2020 itu akan terjadi gempa besar? Itu bisa dijelaskan Prof? Jadi gini. Terima kasih Pak Kurniawan dan kru Radamaran semuanya. Jadi saat itu 2006 betul-betul banyak gempa. 2004 tsunami Aceh, 2006 gempa Jogja, tsunami Pangandaran juga itu. Terus masyarakat saat itu sangat panik sekali, fobia dengan gempa, dengan dan tsunami dan sebagainya. Nah dari situ saya nyoba udah data saya ambil data dari USGS, dari United States Geological Survey dan BMKG. Saya kumpulkan ada ribuan data. Terus itu yang dikumpulkan data dari seluruh Indonesia? Seluruh Jawa Timur aja. Kalau data seluruh Indonesia tahun 2070 sampai 1970 sampai 2006 itu jutaan, bisa jutaan. Nah, itu ini Jawa Timur saja. Saya Jawa Timur saja. Dari situ terus saya coba 4 ke atas atau 5 ke atas lah, hanya ketemu beberapa skala. Iya, skalanya, karena itu ya yang kita anggap nanti kalau ada gempa di laut bisa menyebabkan adanya
tsunami, kalau gempa di darat itu akan bisa merusak. Nah, dari situ akhirnya ketemulah beberapa titik-titik gempa, diantaranya yaitu tahun 67 gempa yang sangat besar juga di Malang Selatan. Malang Selatan. Tahun 67 di Malang Selatan. 60. Tepatnya di mana itu, Prof? Yang pada saat itu masih belum tahu posisi karena hanya diketahui skala Mercalli-nya saja. Karena apa? Belum tahu titiknya di sini, hanya tahu kerusakan terparah adalah di sini. Pada saat itu berapa skala Richter? Belum tahu skala Richter, tapi Mercalli. Jadi saat itu yang diketahui adalah skala Mercalli. Posisinya aja masih bisa belum diketahui. Tapi yang menarik di situ adalah 67 terus sebelumnya tahun 62 Desember daerah Wlingi, 62 terus 63 Juni itu juga besar. 67 ini daerah khususnya daerah Malang itu kerusakan terbesar di daerah Dampit, 1.539 bangunan, 14 orang rusak, 14 orang meninggal, 72 orang luka-luka. Itu Dampit, tahun 67? 67. Nah, dari situ. Di Gondang Legi itu ada 9 orang tewas, 49 orang luka-luka, 119 rumah roboh, 402 rumah retak-retak, 5 bangunan masjid runtuh. Saat itu Trenggalek 33 rumah rusak, kayu rusak dan beberapa rumah berpindah bergeser. Di Besuki bahkan sampai timur terasa intensitasnya 3 sampai 4 Mercalli, skala Mercalli. Jadi skala Mercalli itu adalah skala goncangannya. Di Tanggul bangunan berayun terjadi kerusakan. Tanggul Jember maksudnya. Tanggul Jember ya. Bahkan di Cilacap sampai Banyumas itu goncangan terasa. Itu yang saya patokan pertama. Patokan kedua 94 terjadi di Banyuwangi. Tanggal Juni, juga Juni. Ya, Juni 6 Juni atau berapa itu saya lupa, itu 64 itu ada tsunami di tanggal 2 Juni. 2 Juni ya, 2 itu Juni. yang di Banyuwangi. Ya. Menimbulkan tsunami yang korbannya itu lebih dari 100 orang. 100 orang, betul. Skalanya itu sudah skala Richter 7,6. Terjadi laut hanya beberapa. Nah, dari situ saya cepat-cepat menghitung 67 sampai 94 itu berapa itu? Sekitar 30 tahun. Ya 20-an. Ya, hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Ya. Makanya tsunami saya memprediksi juga kan 20 sampai 30 tahun. Ya. Tapi gempa besar 10 sampai 20 tahun saya mengacunya apa? Di daerah itu ada juga di sela-sela itu tahun 72 itu juga ada gempa besar 6 skala Richter sudah ada yang terjadi di goncangan kuat dirasa di Gandusari. Terus goncangan menimbulkan retak-retak daerah Yogyakarta dan Surakarta itu juga retak-retak. Nah, itu saya mengambil 72 sampai 94 itu berapa? Sekitar 20 tahun. 20 tahun. Jadi 10 sampai 20 tahun itu saya menganggap gempa besar. Atau kalau enggak 67 sampai 72. Ya, jadi dengan kata lain gempa besar itu siklusnya 10 sampai 20 tahun. Begitu ya, Prof? Saya ya bisa begitu atau ya daerah Jawa Timur karena dari data yang ada kan seperti itu ya. Gempa besar itu 10 sampai 20 tahun. Ya. Antara yang satu dengan yang lain kan. Antara yang satu yang lain ya. Kemudian yang 30 tahun tadi, Prof? 20 sampai 30 tahun itulah tsunami. Tsunami terakhir itu terjadi tahun 94. Orang mengatakan ini 21 itu berarti kan sudah 27 tahun. Berarti tinggal tunggu. Ya mudah-mudahan aja tidak, mudah-mudahan tulisan saya tidak. Tulisan pertama dulu adalah tujuannya adalah untuk menenangkan masyarakat bahwa dalam waktu dekat ini untuk sebagai upaya supaya bisa dicegah ya. Iya, supaya kalau tidak terjadi ya syukur kan begitu ya, kan. gitu kalau ya. Memang itu terjadi kan sudah ada persiapan gitu. Itu. Jadi ya. Itu. Soal siklus 10, 20 tahun, kemudian 20 sampai 30 tahun itu kalau dijelaskan secara ilmu geofisika gimana, Prof? Nah, gini. Periodisasinya seperti itu. Jadi gini, sebetulnya kalau kita bicara lempeng,
Lempeng itu kan begini, lempeng samudra dan benua ya. Kita kan biasanya orang mengatakan tumbukan di daerah gempa ini terjadi di jalur tumbukan antara lempeng Indo Australia dan Eurasia. Jadi Australia yang Australia itu adalah laut, yang Australia Indonesia dan Asia itu adalah lempeng benua. Lempeng laut itu lebih berat sehingga ini menunjang begini. Masuk begini. Nah, ketika ini mendorong, sebetulnya bumi itu kan boleh dikatakan elastis. Kita mendorong begini, kekuatannya kan sebetulnya relatif sama, tetap. Ketika begitu ini pada titik tertentu, kerk akan patah. Nah, ketika patah itulah terjadi gempa besar. Karena ini adalah terjadinya terus pergerakan kita yang di selatan Jawa itu adalah sekitar 7 cm per tahun. Pergerakannya tidak 7 cm terus berarti enggak, tapi pergerakannya adalah pelan-pelan itu. 7 cm maksudnya gimana, Bro? Jadi lempeng Australia itu masuk ke lempeng Indonesia itu Australia itu bergerak ke Indonesia itu 7 cm per tahun. Bergerak. Jadi bumi itu tidak diam. Bergerak menuju ke lempeng yang benua tadi itu? Iya, lempeng benua Indonesia itu. Jadi setiap tahun itu bergerak 7 cm. 7 cm. Lempeng yang di Australia tadi itu. Iya, jadi itu masuk. Masuk, tapi masuk itu kan tidak hanya masuk saja, tapi ini kan kita juga mempunyai lempeng namanya lempeng benua, yang ini sebetulnya adalah menumbuk begini. Ini terus didorong terus begini. Nah, gempa itu terjadi bila mana gempa itu terjadi? Ini terjadi bila ini tiba-tiba patah ini kan terjadi grek begitu. Itulah gempa. Nah, teman-teman terus mengatakan, ini kok terus terjadi gempa terus? Ini tidak akan berhenti sampai gempa susulan berakhir. Loh, terus gempa susulan gimana prosesnya? Ini, jadi begitu di sini, ini kan tidak mau tinggal diam, tidak mau, saya patah tak diem aja. Enggak, ini sebetulnya mempunyai keinginan untuk balik, karena ini sebetulnya adalah sebuah jadi ditekan gini, dia ingin balik. Ya, pelan-pelan. Dan ketika dia balik ini menyebabkan gempa juga? Gempa susulan itu, nama grek. Makanya Sabtu hari Minggu jam berapa itu 5,5. Ya. Terus berapa? Terus kan mengecil. Jadi pada saat itu di Malang itu Sabtu sore ya, Prof ya. Jam 2. Kemudian minggunya gempa susulan sekitar jam 6 jam 7 pagi. Iya. Itu berarti kalau dijelaskan seperti ini ya, Bro. Iya, desak dulu. Terus kemudian ini balik begini drag ini. Berarti ketika gempa itu terjadi pertama pasti terjadi gempa susulan ya? Mesti terjadi gempa susulan, pasti. Ya. Dan lebih kecil. Ya. Kemudian kemarin dari BMKG itu sudah mengatakan bahwa ini tidak berpotensi tsunami yang di Malang Selatan kemarin itu. Iya. Bagaimana bila mana gempa itu berpotensi tsunami dan bila mana gempa itu tidak berpotensi tsunami, Bro? Nah, begini. Pertama, gempa yang tidak berpotensi tsunami, gempa yang mesti terjadi di laut ya. Gempa akibat menggeser begini, seret begini. Itu kan tidak akan ada air yang masuk. Begini Mas. Itu terjadi di mana? Di darat atau di laut? Di laut. Pusatnya? Iya, di laut. Tetap ada namanya patahan geser. Tapi kalau patahan turun yang banyak seperti yang terjadi di Aceh 2004 dulu, itu turun, patahan berat turun. Tapi panjangnya kan bukan hanya titik, panjangnya berapa ratus atau berapa kilo. Iya, betul ya. Nah, itu air itu kan masuk ke patahan bawah tadi itu ya. Begitu ini penuh kan belum balik lagi itu yang tsunami. Itu yang akan terjadi tsunami. Iya. Jadi kalau gempa itu mesti terjadi di laut, tapi kalau hanya geser begini tidak terjadi tsunami. Tidak terjadi tsunami. Tetapi kalau turunnya seberapa? Kalau turunnya kecil, Maksudnya patahan di bumi itu turun? Turun, iya. Ada blok sini yang turun. Jadi bloknya, katakan sana blok kerak benuanya Australia turun begini. Itu kalau ini panjang membesar, turunnya panjang, ini akan air masuk, ya nanti akan tsunami. Itu kalau gempa sekitar 7 ke atas itu. Kalau kita sekitar 6, itu jarang terjadi tsunami. Ya walaupun mungkin ada tapi jarang sedikit karena turunnya itu tidak terlalu. Yang kedua, saya mengatakan kenapa di Jawa Timur itu gempanya tidak
terlalu besar karena lempeng benua dan lempeng benua khususnya daerah Jawa Timur itu tua itu kalau kedesak itu sering terjadi patah. Kalau lempengnya muda didesak ini masih mempunyai keinginan untuk mempertahankan begini, tetapi begitu ini patah akan sangat besar sekali. Tua kok malah lebih aman, Prof? Karena cepat patah. Oh. Artinya apa? Cepat terjadi gempa. Berarti ini berbeda sama yang di Aceh ya? Berbeda. Kalau di Aceh berarti? Aceh itu pergerakannya di sana sekitar 14 cm per tahun. Jadi tidak sama pergerakannya itu. Lebih cepat, lebih panjang ya. Lebih panjang, lebih cepat dan itu relatif mudah karena sana hasil kalau dalam ilmu geoscience ya, hasil endapan dari sungai dari India yang mengalir ke sana, mengendap sana sehingga itu relatif dalam skala geologi relatif sangat mudah. Berarti bisa dikatakan bahwa ya ini kalau secara pengetahuan ya Prof ya. Segempa-gempanya terjadi di Jawa Timur tidak akan pernah besar begitu ya Prof ya. Kira-kira begitu ya. Iya, kecuali dari ilmu tadi dari pengetahuan tadi ya. Ya, kecuali hal-hal tertentu mungkin kalau sudah masuk periodisitas itu yang kita cukup harus hati-hati tadi karena pernah terjadi yang di Jawa Timur di Banyuwangi 94 2 Juli itu kan juga besar ya betul. Tsunami makanya tsunami itu sangat besar sekali 7,6. Nah itulah yang perlu karena apa ketika dorong gini kan sebetulnya mendorong itu dengan kecepatannya yang tetap kalau 7 cm per tahun berarti katakan per bulan ya hanya berapalah setengah sentimeter anggap aja. Nah setengah sentimeter kalau ini nantinya kalau gempa besar tadi karena 10 sampai 20 tahun kan itu gempanya. Kalau tsunami-nya saya mengatakan sampai 30 tahun itu berarti mempunyai kengototan untuk balik itu sangat besar. Jadi namanya elastisitasnya cukup tinggi. Sehingga ini nggak mudah patah, tapi begitu patah besar. Ya. Yang terjadi di Malang Sabtu lalu Prof, 10 April kemarin itu apakah ini yang diprediksi oleh Prof Hadi yang akan terjadi siklus yang 10-20 tahun itu? Berarti ini sekarang ini Prof ya di Malang itu. Apa itu yang dimaksud Prof? Saya juga memprediksi hanya itu tulisan 10 sampai 20 tahun. Tempatnya memang tidak, tetapi sejauh Jawa Timur cuma hanya kalau patahannya yang mudah patah mesti kan periodenya akan kecil. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kan skala 4, skala 5 dan sebagainya kan kecil-kecil itu daerah situ. Sedangkan daerah Banyuwangi sana relatif jarang sehingga ya memang kita perlu waspada saja. Jadi boleh dikatakan prediksi itulah jadi. Ya. Prof, saya baca tulisan Prof Hadi itu disebutkan ya, kalau kita ngomong Jawa Timur ini Prof Pacitan sampai Kediri itu dari data yang diteliti oleh Prof Hadi, sumber gempa itu 50% terjadi di darat, 50% terjadi di laut. Begitu ya Prof ya? Nah, kemudian kalau Kediri sampai ke Malang sebelah timur, itu 50% gempa terjadi di darat, 50% terjadi di laut. Nah, Malang Timur ke Banyuwangi ini 30% gempa terjadi di darat sama 70% gempa terjadi di laut. Nah, pertanyaan saya Prof, apa ya yang membedakan itu tadi gempa itu terjadi di darat, di laut, kemudian yang paling bahaya itu gempa terjadi di mana? Di darat apa di laut? Iya, bagus sekali Pak. Jadi bahaya pertama saya mengatakan kenapa yang Malang, Pacitan, Kediri Malang itu relatif Pacitan, Kediri, ya. Karena kita mempunyai gunung api. Gunung api itu adalah salah satu juga sumber gempa. Jadi gunung api itu juga seperti Kelut itu tahun berapa itu ada itu karena juga gempanya. Jadi semakin banyak gunung api semakin berpotensi terjadi gempa di darat. Iya karena letusan gunung api kan juga terjadi gempa tercatat. Itu titiknya di gunung api itu. Jadi antara itu Kelut, Semeru, Bromo itu kan sangat aktif sekali. Kelut itu bisa kita anggap sebagai daerah Kediri, Semeru, Bromo itu mungkin Malang sampai gunung apa ya?
Yang timur kan hanya kalau kita bilang timur itu kan Gunung Ijen. Ijen itu kan relatif tidak terlalu banyak gempa karena sudah merowos itu ya. Apalagi Raung. Sehingga kebanyakan adalah di laut ya. Jadi kalau bicara gempa bahaya mana? Jadi kalau sebetulnya kalau kita bilang tsunami, ya mesti tsunami harus terjadi di laut. Tapi kalau gempa yang merusak, kalau terjadi di darat itu justru sangat berbahaya, merusaknya. Karena apa? Terjadinya mesti dangkal. Dangkal maksudnya gimana, Bro? Nah, patahannya memang kan di daerah selatan Malang kita, Jawa Timur itu kan banyak juga patahan-patahan sebetulnya. Seperti daerah-daerah. Kalau Blitar itu ada patahan Poh Gajih, daerah selatan, daerah Dampit itu ada patahan, terus kalau patahan itu aktif, itu kan sebetulnya kalau patahan itu yang memicu gempa ya, Prof ya? Loh, memicu gempa itu. Ada tulisan saya nanti saya kirimkan ke Pak Nur. Jadi patahan, manfaat dan bencana. Jadi sebetulnya orang dulu kan takut patahan, ini ada patahan mesti gempa. Jadi patahan itu tidak melulu untuk memang sumber gempa, tetapi patahan itu adalah juga sangat kita perlukan. Tanpa adanya patahan nggak akan ada air terjun. Tanpa ada patahan nggak akan ada mata air di lereng-lereng karena mata air lereng. Tanpa itu terjadi karena ada patahan. Tanpa ada patahan tidak akan ada sawah-sawah di sebuah tebing tinggi. Karena itu blok itu ada turun seperti daerah campur darat di Tulungagung atau di selatan ini di daerah Druju itu kan piket 0 karena saya kan aslinya kelahiran dari daerah Sumberjo Kedangan sana. Jadi saya tahu. Itu kan di bawahnya kan beleng ini. Itu adalah karena patahan. Nah, itu kalau nggak ada patahan nggak ada itu. Tetapi patahan itu juga memang ada potensi untuk bencana. Tapi semuanya itu adalah memang ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita ya memang kita harus harmoni, hidup berdampingan dengan. Jadi itu kalau kita bilang bencananya bahaya mana? Kedua-duanya kalau kita bilang gempa bumi ya semuanya sama-sama bahaya. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan kalau sebenarnya patahannya itu aktif besar itu di darat. Tapi biasanya aktif itu tidak langsung beleng besar kok. Aktifnya yang sekarang yang saya amati mulai dari daerah Ngedangan, daerah Poh Gajih itu hanya akan terus merusak bangunan. Aktif terus bergeser, bangunan sekuat apapun tidak akan dibangun dengan sekuat apapun tidak akan bisa tahan kalau melawan alam. Betul. Ya. Nah, kembali ke soal gempa yang terjadi di Malang, Prof. Ya. Menurut Prof Adi, kemarin termasuk besar atau menengah, Prof? Yang terjadi di Malang kemarin itu, skalanya? Kalau kita bicara yang di Malang, di daerah Jawa Timur itu termasuk besar. Termasuk besar ya, yang kemarin terjadi itu ya? Tapi kalau kita bicara mengenai Indonesia seperti Sumatera dan sebagainya, itu mungkin tidak dikatakan tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Tapi kita harus tahu kita itu hidupnya di lempeng yang tua atau yang muda. Kalau di lempeng muda di Jawa Timur banyak lempeng yang tua. Nah, yang tua itu dan termasuk itu diuntungkan ya, Prof ya. Sebetulnya diuntungkan. Dibandingkan dengan yang di lempeng tua, lempeng muda betul, seperti yang di Aceh. Iya, jadi itu. Jadi itu termasuk besar, 6 ke atas itu sudah termasuk besar. Ya. Nah, berarti bisa nggak dikatakan bahwa ini terlepas dari takdir ya, Prof ya? Semuanya pasti kehendak Tuhan ya. Maksud saya bisa nggak dikatakan Pak, kalau sekarang sudah terjadi, berarti kalau toh terjadi gempa itu nanti mungkin siklusnya 20 tahun lagi begitu atau 30 tahun lagi. Bisa nggak dikatakan seperti itu, Prof? Ya, itu kan gempanya daerah sekitar sana. Nanti bisa juga agak ada pergeseran kemana gitu. Yang mungkin di daerah sana mungkin di sana akan 20 sampai 30 nanti bisa bergeser ke daerah lain. Iya, ada kan anggap aja sana titik ya. Nanti di titik yang lain kan juga bisa jadi ada pengaruh dari pergerakan itu kan ke semuanya. Terjadi patahan. Tetapi bukan berarti itu terus kita harus takut ya. Kita cuma waspada saja. Jadi segala sesuatu. Jadi boleh dikatakan gempa besar ya itulah 20 sampai
sampai 20 tahun. 20 tahun itu. Nah ya, berarti ya kira-kira kita bisa agak tenang lah, sekitar 20 tahun lagi begitu ya. Iya. Dan ini terkait dengan pergerakan yang 7 cm tadi itu ya, Prof, iya. Jadi 20 tahun, 10 tahun itu kaitannya dengan pergerakan tadi itu ya. Yang terus mendesaknya itu pergerakannya terus, pergerakannya tidak berhenti. Berarti kalau kayak negara seperti Jepang yang gempa itu hampir bisa terjadi sewaktu-waktu itu berarti lebih parah lagi ya kondisinya, Prof ya. Kalau Jepang itu kan terkenal sekali, sering kali terjadi gempa begitu. Gempa dan tsunami. Tsunami, ya. Jadi di kepulauan Jepang itu terjadi antara tumbukan antara kerak benua dan benua juga yang nanti muncul menjadi Jepang itu. Dan sangat aktif memang. Lebih aktif daripada kita. Ada di negara kita. Iya, daripada kita. Jadi Jepang lebih aktifnya gimana cara menggambarkannya kalau ini aktif gitu, Bro? Ya, ini ketika pergerakan lempengnya itu lebih cepat. Lebih cepat. Berapa sentimeter? Aduh, saya lupa kalau Jepang itu. Kalau itu intinya lebih cepat lah. Lebih cepat daripada kita di sini. Daripada kita. Di sini ya. Ya. Nah, sekarang ini Prof, dilihat dari sisi rawan gempa ya. Iya. Berarti kalau Jawa Timur dibandingkan dengan provinsi lain ini bagaimana, Prof, kira-kira? Kalau dilihat dari kerawanan terhadap gempa itu, kalau sisi Jawa Timur dengan provinsi-provinsi yang lain. Kalau dengan Jawa Tengah, ya sama saja. Karena Jawa Tengah sama. Jawa sama Barat, ya, karena di selatannya kita dilewati. Mungkin tidak terlalu rawan itu dengan Kalimantan. Oh, dengan Kalimantan. Tetapi Kalimantan itu bukan berarti nggak ada gempa ya, ada akibat patahan. Berarti maksudnya Kalimantan lebih itu Jawa Timur berarti. Lebih rawan Jawa Timur daripada Kalimantan. Iya, untuk gempa ya. Untuk gempa dan untuk tsunami. Karena sana, kalau Aceh beda lagi ya. Aceh malah itu lebih rawan lagi sana, aktif sekali ya. Jadi posisinya berarti provinsi Jawa Timur ini apa kira-kira? Tengah ya kira-kira. Tengah-tengah ini. Tengah-tengah ya. Tengah lebih tengah dan sebetulnya itu relatif lebih aman daripada Jawa Tengah dan Jawa Barat. Karena Jawa Tengah Jawa Barat itu masih dekat dengan yang itu lempeng muda itu di sini. Tetapi bagaimanapun juga ya tetap daerah terbuka. Kalau kita waktu tsunami Pangandaran itu kan juga sampai sini. Iya, betul. Iya. Tsunami Rajegwesi Banyuwangi juga sampai Malang kalau kita bilang ya, Malang. Saya ingat itu katanya pantai Tamban itu sampai naik sampai 1 meter lebih ya itu airnya saat itu 94 ya. Ya. Prof Adi, kalau kita ngomong soal early warning system, saya kalau nggak salah sempat disinggung juga di tulisannya Prof Adi pada saat itu tentang early warning system ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi terjadinya gempa. Menurut pengamatan Prof Adi, sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal sistem pendeteksian dini itu bagaimana sejauh ini? Kalau yang gempa, diamati oleh Prof Adi. Ya. Kalau khusus gempa memang ya agak sulit memang kalau di early warning system gempa karena memang tidak ya paling memang harus kita sering. Maksudnya agak sulit berarti kita selama ini tidak pernah bisa mendeteksi secara awal. Nggak bisa mendeteksi. Kenapa kok sulit, Prof? Nah, kejadiannya itu memang kan mendadak begitu. Kalau tsunami itu kan ada bisa bisa airnya turun dulu sehingga masih bisa lari. Tetapi kalau gempa itu hampir tidak bisa. Jadi termasuk negeri secanggih Jepang pun tetap tidak bisa ya, Prof? Tidak bisa untuk gempanya. Gempa ya paling awas daerah sini ada yang bertanya ini sudah lama tidak terjadi gempa. Misalkan ini adalah daerah potensi gempa, yang dinamakan seismic gap ya. Jadi yang lama tidak terjadi, padahal ini adalah potensi gempa, lama ini nggak terjadi, ini harus hati-hati ini. Begitu early warning systemnya begitu. Jadi berarti sejauh ini early warning systemnya masih belum bisa dilakukan secara maksimal masih ya, Prof? Belum bisa dimaksimalkan. Berarti selama ini yang sudah dilakukan gimana, Prof, cara mendeteksinya berarti? Kalau gempa sejauh ini ya.
Gempa ya ini. Berarti kalau sudah terjadi baru di Ya, begitu ya? jadi data kumpulkan, deteksinya adalah nanti data diolah, ini daerah sini lama sekali tidak terjadi gempa, blok ini, hati-hati dengan blok ini. Hanya begitu jadi tidak bisa, blok ini sudah sering terjadi gempa, kecil-kecil, bisa aman, karena energinya sudah dikeluarkan. Berarti kalau daerah sudah terjadi gempa, berarti relatif aman. Relatif aman karena energinya patahannya sudah keluar. Berarti harus beralih ke daerah-daerah yang lama terjadi gempa. Lama tidak terjadi gempa, itu harus diwaspadai. Diwaspadai. Kalau menurut peta di Jawa Timur, menurut peta yang dipelajari Prof Adi, daerah mana yang lama nggak terjadi gempa? Itu belum sempat saya olah lagi. Ya? Belum sempat ini. Artinya pola seperti itu bisa dipelajari ya, Prof ya? Ya, bisa dipelajari. Berarti orang mantan prediksi atau kalau meramal itu kok kayak itu. Jadi ya memprediksi lah. Jadi memprediksi terjadinya ini. Mempelajari ya, memprediksi berdasarkan pola yang terjadi itu. Begitu ya, Prof. Betul ya. Nah, kaitannya dengan ilmu geofisika, Prof. Iya. Kalau nggak salah, saya pernah baca juga sebetulnya ilmu geofisika itu bisa dijadikan dasar ya untuk pendeteksian secara dini ya, Prof ya. Iya. Tapi tadi Prof Adi mengatakan sulit gitu. Berarti kira-kira bagaimana ya? Sulitnya itu ada di mana? Padahal geofisika ini ilmu bisa untuk mendeteksi, tetapi pada prakteknya kita masih sulit untuk mendeteksi itu. Maksudnya alat yang tapi kalau ilmunya makanya ilmunya tadi periodisitas tadi itu kan juga ilmu dari geofisika, periodisitasnya ini, kecepatan lempeng ini, sehingga kalau ini lempeng mempunyai kekuatan ini didesak seperti ini, nanti kira-kira patahnya itu akan sampai berapa kan gitu ya. Dan untuk bisa mendeteksi yang terjadi di dalam bumi. Iya. Ini kan di dalam semua, Prof. Kedalaman. Itu gimana? Alat kita cukup punya ini alatnya memang ada untuk mendeteksi itu, Prof? Kok tahu kedalaman sekian? Iya. Itu gini. Itu ini misalnya lempeng. Jadi tadi Prof Adi menjelaskan bagaimana lempeng bertemu dan kemudian tubuh itu. Jadi gini, bagaimana bisa jadi seperti itu sebetulnya sebuah permainan orang mengatakan itu arah vektor. Jadi ada namanya seismometer vertikal dan horizontal. Vertikal ke horizontal, nanti kalau gerakan gempa itu kan ke sembarang arah. Tapi di alat itu bisa dibagi menjadi ada alat vertikal dan horizontal. Ketika vertikal dan horizontal itu nanti kita gabungkan resultan, itu kan mempunyai arah. Lah arah inilah yang nanti sudutnya berapa arah ini, maka ini akan menunjukkan sebuah kedalaman itu. Sebetulnya prinsipnya itu aja. Yang kita namakan dengan alatnya tadi apa namanya, Pak? Seismometer. Seismometer. Iya, seismometer. Yang kita gunakan untuk hanya itu aja alat untuk mendeteksi yang terjadi di dalam itu kedalamannya. Iya, itu hanya itu. Hanya itu aja. Jadi seismometer direkam terus. Nanti ada 3 komponen, namanya komponen atas bawah, east west dan north south. Itu nanti terus digabungkan. Itu kemana? Ini sumbernya di mana? Kok tahu? Kadang-kadang kemarin kan arah barat daya ini kedalaman ini kan begitu kan? Itu jadi namanya teknik polarisasi, ditarik garisnya ke sini karena kita punya alat yang di sini, Karangkates ada, di mana ada, nanti ada beberapa titik nanti digambarkan. Nanti ini sumbernya dari sini. Kalau gempa besar biasanya kan sudah sumbernya mesti harus dari sepanjang jalur tumbukan kan begitu aja. Iya, kaitannya dengan ini Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Ya. Perhimpunan Himpunan Ahli Geofisika. Ini Prof Adi ada di pengurus pusat ya. Iya. Ini lembaga ini apakah sudah cukup lama, Prof, atau relatif masih baru, dan kira-kira rekomendasi apa yang kira-kira sudah dibuat oleh organisasi ini kaitannya dengan gempa ini, Prof? Organisasi ini sudah cukup lama, tahun 70-an. Tahun 70-an sudah berdiri dengan ini.
teman-teman BMKG itu semuanya akan menjadi anggota karena Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Ada Ikatan Ahli Geologi Indonesia, ada Himpunan Ahli Geofisika Indonesia yang geologi, geofisika, ya semuanya itu adalah juga geoscience. Jadi ini banyak juga. Kalau geologi sama geofisika apa bedanya yang ini, Bro? Bedanya geofisika itu biasanya untuk masa yang akan datang. Geologi itu kebalikannya mempelajari masa yang lalu. Purbakala dan itu ya. Kalau geofisika masa yang akan datang. Juga prediksi kejadian ini nanti pemodelannya bagaimana. Terus yang kedua, geofisika itu banyak matematiknya. Ya. Betul. Kembali ke pertanyaan tadi, Prof, kira-kira yang rekomendasi apa yang sudah dibikin oleh Himpunan Ahli Geofisika Indonesia ini? Jadi Himpunan Ahli Geofisika itu ini kita tahu mengenai bahwa gelombang itu gempa itu tidak hanya satu macam gelombang. Di dalam gempa itu menyebarkan macam-macam gelombang gempa. Ada gelombang kan. Kalau kita di fisika ada gelombang longitudinal, mungkin pernah dengar. Longitudinal itu gimana? Yang gerakannya maju mundur terus itu akan ya. Transversal yang gerakannya adalah miring begini kiri kanan atau atas bawah gini. Tapi terus maju tapi pergerakan partikelnya begini. Terus ada juga namanya gelombang permukaan, gelombang relay itu gelombang yang menggulung. Ada juga gelombang Stoneleigh itu gelombang yang memantul, ada gelombang love dan sebagainya. Nah, sebetulnya yang justru kita seringkali kita sarankan adalah pertanyaannya kenapa kok daerah sini kalau terjadi gempa sering rusak bangunannya seperti itu. Ya biasanya kita akan mengadakan mikrozonasi. Sebetulnya bagaimana sih respon tanah sekitar situ terhadap kalau ada sumber gempa itu menguat atau enggak? Kalau menguat berarti memang tanah itu kalau ada getaran gempa itu menguatkan. Jadi tambah kuat, bukan diredam tapi menguat, sehingga itu adalah akan nanti bisa mudah menghancurkan infrastruktur yang ada di situ. Hasilnya tadi setelah dipelajari apa, Bro? Pertanyaan tadi dulu, kenapa kok gempa kok banyak yang rusak itu tadi dulu? Itu kalau ini salah satu kasus pernah terjadi dulu ketika pembangunan jembatan Porong baru. Porong itu kan ketika kena lumpur Sidoarjo itu kan akhirnya diganti jembatan yang baru. Ketika membangun jembatan baru kan harus pakai tiang panjang. Sementara di sana itu adalah endapan dari Porong itu adalah lempung dan lumpur dan sebagainya, itu udah lunak sekali. Ketika di paku pancang itu ditancapkan, itu sebetulnya kan menimbulkan gempa. Ternyata rumah di situ banyak yang retak-retak. Ya, betul. Dari situ orang awam akan menunjukkan, oh berarti kalau ada getaran keras ini akan gampang merusak. Ini getarannya tidak bisa diredam oleh tanah yang di bawah, tetapi justru diperkuat sehingga bisa merusak bangunan-bangunan. Nah itulah sebetulnya, saya belum tahu pasti, tapi saya menduga kalau kemarin ada teman-teman yang ke sana, daerah sini rusak itu kalau saya lihat itu adalah daerah-daerah sudah persawahan, itu adalah daerah memang bisa memperkuat gempa. Yang kedua kalau di desa itu kan, zaman dulu itu rumah-rumah itu kan di pojokan rumah itu kan jarang yang terjadi pakai besi yang itu, besi untuk cor-coran itu loh. Biasanya kan saling batu bata yang saling nanti nyakot gini, mengikat gini terus di pojokan itu, sehingga tidak ada pengikatnya entah di pojokan itu. Rumah kami dulu yang 67 itu pojokan itu adalah juga ketika terjadi gempa ngencek, istilahnya gempanya ngencek katanya orang tua, itu rekah. Ya karena memang ketidakkuatan di pojokan-pojokan itu, sehingga dari situ memang bangunan-bangunan rumah bukan tahan gempa sebetulnya ya, tahan goncangan dari gempa itu perlu juga diperhitungkan oleh saudara. Dengan kata lain disarankan kalau bangun rumah itu harus diperhitungkan juga soal kekuatan. Kalau terjadi gempa itu ya. Iya, karena
sebetulnya di sana sudah 67 kan sudah terjadi rusak yang itu. Cuma mungkin kan sudah nggak dikenal, nggak mengenal, atau masyarakat yang baru 67 ke sekarang kan sudah 50-an. Lumayan, jauh. Iya, 50 tahun itu generasi yang muda kan nggak mengenal. Karena mengingat Provinsi Jawa Timur ini seperti katakan tadi ya termasuk skala rawannya menengah ya Prof. Menengah ya, menengah sekali. Tidak rawan juga enggak, tapi ini menengah ya Prof. Menengah ya. Tinggi juga enggak begitu ya Prof. Tinggi, sehingga perlu ada ini ya, apa namanya, kewaspadaan. Kewaspadaan terus-terusan ya. Nah, saya kira Prof, data yang sudah dikumpulkan oleh Prof Adi ini kan sebetulnya harus disebarluaskan sebetulnya ini kan, terutama untuk pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur begitu. Barangkali nanti apakah penelitian Prof Adi ini berhenti sampai tahun berapa? Kalau saya lihat ini yang dikumpulkan itu adalah gempa yang terjadi antara 67 sampai 2003 ya Prof ya? Iya, ya, karena data yang terkumpul. Ya, setelah 2003 ke sekarang ini Prof Adi mengumpulkan data enggak? Ada mengumpulkan kan, sebetulnya ada. Apa bedanya yang periode 67 sampai 2003 sampai sekarang? Itu apa bedanya Prof? Kaitannya dengan gempa. Ini saya malah ini hanya di Jawa Timur saja ya Prof ya? Iya. Saya sekarang mulai coba mengumpulkan karena ini pas Ramadan. Ada hubungannya dengan Ramadan ya. Ada hubungan Ramadan. Kalau Ramadan itu katanya pada saat Ramadan mudah-mudahan tidak terlalu banyak bencana, karena ini saya mendapatkan sebuah hal yang cukup menarik, bahwa pada saat Ramadan itu cukup kecil mulai dari dulu itu. Jadi pada saat Ramadan selalu kecil. 1 bulan Ramadan mungkin bisa melihat sini nanti apa tak saya. Menarik ya. Nah, itu tak saya ini kan apa nih. Maksudnya ketika pas Ramadan itu selalu pergerakannya tidak besar begitu. Pergerakan lempeng tadi itu. Jumlah gempa. Oh, jumlah gempa. Jumlah gempa. Ini saya coba saya tak coba dulu ini di mana saya ini ada di sini. Ini. Artinya Ramadan kalau toh terjadi gempa itu tidak besar begitu ya Prof ya? Dari data yang dikumpulkan oleh Prof Adi, begitu ya? Itu jumlah datanya itu kok tidak terlalu besar gitu loh. Ini itu data mulai tahun 2070 sampai 1970. Iya, 1970 sampai 2020 ini. 2020 ini. Oh. Ini kok ya. Ada datanya ini, nanti saya kirimkan Pak Kurniawan nanti. Ini kok saya kirimkan, saya tahu di mana ini. Tapi itu saya kok cukup menarik bagi saya begitu loh. Ya, kira-kira kalau penjelasan secara ilmiahnya gimana, Bro? Penjelasan secara ilmiah ini kita nggak tahu ya ini ya. Jadi apakah ada hubungannya dengan kelakuan manusia atau yang ini? Makanya ini 2070 sampai mungkin kalau ya. Oh ya, ini grafik itu. Grafik ya. Tahun 1970 sampai 2020. Ya. Jumlahnya itu ternyata Ramadan itu hanya berapa paling? Oh ya. Distribusi kejadian gempa Jawa Timur 1970 sampai 2021. Ya. Di sini di breakdown setiap bulan ya Prof ya. Ya, bulan. Yang banyak terjadi gempa itu adalah bulan Dzulhijjah. Betul ya Prof ya? Sebanyak 228 kali. Ya. Kemudian yang kedua adalah bulan Muharram. Ini kalau orang Jawa Suro ya ini. Berarti Suro itu paling sering terjadi gempa ya Prof ya? Nah, itu. Sebanyak 201. Dan yang paling kecil ini Ramadan 100. Ya. Nah ini menarik ini. Saya kira dan secara ilmiah
belum bisa dijelaskan ya Prof Bisa ya. jelaskan ini. Ya. Secara Ya, ilmiah tapi kalau kita sebagai umat Islam ya yakin loh barangkali Ramadan Dan ini itu- adalah bulan yang ini ya. kita tidak berbuat maksiat sangat sedikit Iya, misalnya. maksudnya. Ya, Ramadan kan maksiatnya itu berhenti begitu ya. Iya, Iya, makanya ini iya. Kita Baik Prof, ini menarik ini Prof. Jadi 1970 sampai 2021 frekuensi terjadinya gempa itu yang bulan Ramadan ini paling kecil 100 ya Prof ya. iya. Baik. Nah Prof, Prof Adi ini kan ilmu fisika ya, Iya. disiplin ilmunya. Geofisika. Sementara geofisika. Iya. Artinya kan ilmu-ilmunya kan fisika ya Prof Iya, ya. betul ya. Nah, ketika ada persoalan-persoalan alam yang tidak bisa dijelaskan secara lengkap dan detail dari sisi ilmu fisika, akhirnya kan orang beralih ke metafisika, Prof. Lah, Ya ini saya gimana, Prof? Ini Loh. kalau saya memang bahwa semua kejadian di alam itu kan tidak terjadi secara kebetulan. kebetulan ya. Mestinya ada sesuatu sebabnya. Jadi itu makanya ini mencoba. Makanya ini kan saya baca data yang dari Prof Adi itu kan begini. Hampir semua lokasi terjadinya gempa itu di daerah bagian selatan Jawa Timur Iya. dan Samudra Indonesia. Betul ya, Prof? Iya. Nah, dalam mitologi Jawa, kalau kita ngomong pantai selatan, Samudra Indonesia itu kan dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul, gitu. Tapi kalau saintifiknya masih bisa karena selatan adalah jalur tumbukan. Secara saintifiknya. Iya, jalur tumbukan. Makanya. Kalau cara ilmu geofisikanya seperti itu. Iya. Tapi kalau metafisikanya itu dalam mitologi Jawa itu kan selalu dikaitkan dengan itu. Baik Prof, tanpa terasa kita sudah ngobrol hampir 1 jam ini Prof. Ya, jadi banyak hal yang bermanfaat yang kita obrolkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi bahan kita ngobrol ini menjadi catatan bagi para pemangku kebijakan ya, Iya, khususnya para kepala daerah yang ada di Jawa Timur yang kalau boleh saya garis bawahi tadi adalah wilayah Jawa Timur ini termasuk wilayah yang dari sisi kerawanan gempanya itu menengah begitu. Sehingga ini perlu ada kewaspadaan gitu. Apalagi tadi Prof Adi melalui penelitiannya itu menyebutkan ada siklus 10 sampai 20 tahun, kemudian 20 sampai 30 tahun. Hendaknya ini dijadikan sebagai dasar bagi pemangku kebijakan untuk membuat upaya-upaya antisipatif. Begitu ya Prof ya? Iya. Ya, terima kasih Prof Adi atas waktunya untuk meluangkan waktu ngobrol dengan saya di TikTok Radar Malang TV. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu menjaga kesehatan dan semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di TikTok edisi